Padahal tanda-tanda kedewasaan itu salah satunya adalah ketika kita kumpul tetapi menarik perhatian ketika membahas sesuatu hal yang berbobot. Misalkan, pekerjaan kamu apa? Atau misalkan, peluang seperti ini bagus nggak Bil? Atau kita buat apa nih? Karya apa yang harus kita buat? Sebenarnya pembicaraan-pembicaraan seperti ini sangat bagus karena seperti Albert Einstein ya Pak, yang katakan itu ada tiga pemuda. Pemuda yang pertama adalah berbicara tentang keburukan kita, kemudian yang kedua berbicara tentang kesenangan, dan yang ketiga berbicara tentang masa depan. Kita mau yang mana? Kalau misalkan kita mau yang positif, kita mau yang lingkungan positif, berarti mulai sekarang berbicara yang mempunyai seni. Tidak harus tentang mengisi hal-hal yang kesenangan terus, tetapi fokuslah membangun suatu sistem untuk kedepannya. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan ngopi kembali, ngobrolin postingan Instagram. Waktu itu saya ada postingan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga tutur kata, ya. Nah, lalu si Sabil ini memberikan suatu komen yang sangat menarik saat itu. Lalu kemudian kita ingin mendiskusikannya lebih lanjut ini bersama dengan Sabil. Baik, Sabil, mungkin sebelum dilanjut, mungkin perkenalan dulu begitu, Sabil, supaya bisa teman-teman yang lain bisa memahami, bisa kenal. Silakan, Sabil. Halo everyone, halo teman-teman yang sedang bergabung di live ini. Jadi saya Sabil, saat ini saya lagi fokus di digital atau DCA, Digital Creator Agency. Saya bekerja di situ sebagai konten dan edukator. Edukator itu dalam bahasa Indonesia pendidik. Di salah-salah itu saya sibuk menjual buku-buku dan minuman. Saya kira itu, Pak. Ya. Jadi Sabil ini punya usaha dalam penjualan buku ya di @buku_store. Selain itu juga punya usaha minuman. Pakai nama apa minumannya, Sabil? Boleh tahu? Cheese, Pak, cheese Indonesia. Iya, cheese Indonesia ya, cheese ya, Indonesia. Lalu juga saya lihat ada ini ya, mengasuh satu gerakan pembelajaran untuk anak-anak muda. Oh, itu platform Pak, namanya IDEA. Jadi IDEA itu kita fokus di potensi pengembangan pemuda. Itu masih baru kok Pak, masih 3 di grup, masih baru 3 di timnya Pak. Oh, baru 3. Ya. Baik, Sabil, yang menarik tentunya apa yang Sabil berikan komentar di Instagram saya waktu itu ya. Kelihatannya pemikiran kita satu frekuensi nih ya, Sabil. Bagaimana ternyata yang namanya bicara itu ada seninya ya. Benar Pak, benar banget. Tentunya teman-teman yang lain ini kepingin tahu mengapa kok bicara itu ada seninya, dan seninya itu seperti apa. Gimana, Sabil? Silakan. Baik Pak, baik. Jadi saya buka ya. Jadi kenapa Talking His Art berbicara itu tidak hanya sekedar ngumpul kemudian berbicara tentang game, berbicara tentang hal-hal yang tidak berbobot Pak. Padahal tanda-tanda kedewasaan itu salah satunya adalah ketika kita kumpul tetapi menarik perhatian ketika membahas sesuatu hal yang berbobot. Misalkan, pekerjaan kamu apa? Atau misalkan, peluang seperti ini bagus nggak Bil? Atau kita buat apa nih? Karya apa yang harus kita buat? Sebenarnya pembicaraan-pembicaraan seperti ini sangat bagus karena seperti Albert Einstein ya Pak, yang katakan itu ada 3 pemuda. Pemuda yang pertama adalah berbicara tentang keburukan kita, kemudian yang kedua berbicara tentang kesenangan, dan yang ketiga berbicara tentang masa depan. Kita mau yang mana? Kalau misalkan kita mau yang positif, kita mau yang lingkungan positif, berarti mulai sekarang berbicara yang mempunyai seni. Tidak harus tentang mengisi
hal-hal yang kesenangan terus, tetapi fokuslah membangun suatu sistem untuk kedepannya. Seperti itu sih Pak. Oh, oh menarik ya. Jadi bisa diulangi, pertama tadi keburukan, yang kedua? Ya Pak? Yang tadi kan ada 3 hal ya. Yang Ya, pertama adalah keburukan, bicara mengenai keburukan. Kemudian yang kedua ya. mengenai Berbicara tentang kesenangan Pak. kesenangan. Oh, oke. Ya. Lalu yang ketiga bicara Berbicara tentang tentang masa depan. masa depan. Ya, jadi maksudnya di sini artinya harusnya kita waktu kumpul kita bicara mengenai masa depan begitu ya. Betul Pak. Jadi kita tidak hanya fokus tentang kesenangan terus, tapi bagaimana kita bisa berpikir kalau ke depannya harus berubah. Iya, iya, iya. Ya. Alasan lainnya kira-kira apa lagi ya, Sabil? Mengapa kok kita waktu berkumpul itu bicaranya tentang masa depan? Sebetulnya ada suatu momen ya Pak, ketika kita tidak berbicara tentang hal itu tadi saya bilang, ketika seseorang mempunyai salah satu bentuk kedewasaan, maka dia tidak tertarik dengan pembicaraan yang tidak berbobot. Makanya dia fokus ke hal-hal yang bisa mendapatkan value Pak, nilai. Jadi ketika dia berbicara tentang value, maka dia mendapatkan sesuatu. Ya jadilah produktivitas. Jadi tidak asal bicara, tetapi bagaimana bicara ini bisa mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa itu? Terserah apa topiknya Pak. Ya, ya. Kalau kesehariannya dari Sabil, ketika ngobrol sama teman-teman, kira-kira nih ya, Sabil, kira-kira aja. Kalau sepengamatannya Sabil, dari 10 orang, berapa orang yang suka bicara diskusi mengenai masa depan? Kalau ini Pak, itu tergantung beberapa ya. Ketika kita di lingkungan komunitas teman-teman yang searah, ya mungkin 1 sampai 3 orang. Ada sewaktu-waktu kita berbicara, Bill, aduh, sepertinya kita bosen nih. Bagaimana kalau kita buat kegiatan atau kita buat karya? Karya apa itu? Sembarang, terserah karyanya seperti apa. Yang terpenting kita bisa memberikan dampak bagi seseorang yang melihat. Misalkan ini kan sudah sering ya Pak pertemuan kita, baik itu sharing ataupun live-live yang mungkin sudah terlalu sering, dan ini bentuk apresiasi juga Pak, salah satu pembicaraan yang berbobot, mempunyai seni. Jadi kita tidak asal bicara, tetapi bagaimana bisa menyampaikan sesuatu kepada pengikut kita agar pengikut kita bisa mendapatkan dampak Pak, baik itu hal kecil ataupun hal yang besar. Seperti itu sih Pak. Ya, ya. Ini yang kaitannya ini ya, yang saya tahu Sabil itu bergerak dalam edukasi, ingin meningkatkan level literasi ya. Benar Pak, benar. Meningkatkan literasi. Jadi selain di dalam buku, tulisan, juga dalam diskusi-diskusi. Betul Pak, betul. Karena kan Indonesia itu Pak berada pada peringkat 61 ya Pak, dari 60 negara tingkat literasinya. Jadi literasi kita itu sangat rendah Pak, bisa dikatakan zona merah. Sedangkan untuk memajukan perekonomian bangsa itu ya salah satunya dengan pendidikan, dengan literasi. Kita kekurangan di situ Pak, misalkan ada SD, SMP, SMA. Mungkin saya tidak ingin mengecap ya, tapi ketika kita ingin membandingkan dengan negara sebelah, misalkan Singapura, Indonesia sangat tertinggal Pak di bidang literasi itu. Mungkin di sini lulusan kuliah misalkan S1, tetapi di Singapura itu SMA saja sudah cukup untuk menyaingi kita Pak dalam hal untuk berpikir. Jadi sangat rendah Pak. Inilah salah satu pemuda yang mau bergerak di bidang edukasi, salah satunya saya Pak. Ya, ya, ya. Kira-kira Sabil, apa yang bisa kita upayakan ya? Kalau mamanya dalam kesempatan kali ini kita bincang-bincang ini, yang bisa mau disampaikan supaya teman-teman yang lain juga tergerak untuk bisa meningkatkan literasi itu, awal mulanya berangkatnya dari mana sebetulnya?
Sebenarnya ini sangat sulit ya Pak, karena di awal itu saya tidak berpikir untuk ke sana, akan tetapi di pandemi kemarin ada sesuatu hal kenapa mindset kita terbuka. Mungkin karena kita ditempatkan di rumah, tidak kuliah, SMA juga tidak sekolah. Saya berpikir, saya kan hobi membaca Pak, dan di sela-sela saya hobi membaca, saya berpikir untuk menjual buku, menjual buku dengan mengedukasi. Makanya buku Tastor itu ada di bio-nya tertulis toko buku dan edukasi. Salah satu alasannya kenapa saya sampai ke situ, yang pertama pandemi yang tadi, kemudian yang kedua, di tempat saya itu Kabupaten Bone salah satu zona merah Pak, aksara literasinya. Edukasinya sangat sangat rendah. Eh, dan di segi ekonomi pun Pak seperti itu, guru guru dibayar tidak sesuai dengan kinerja mereka, bahkan ada honor ya Pak, honor sampai bertahun-tahun tetapi tidak diangkat. Kesejahteraannya itu tidak ada Pak, sedangkan pemerintah kita inginnya produktivitas tinggi, inginnya kemajuan, akan tetapi memfasilitasinya itu kurang. Saya tertampar ya Pak dengan musibah yang terkena Jepang ya tahun kemarin di Hiroshima itu. Orang-orang pemerintahannya yang masih hidup, dia tidak mencari siapa tentara yang masih hidup, tetapi dia mencari siapa guru yang masih hidup. Betapa pentingnya edukasi menurut orang Jepang, dan kita lihat mereka sangat maju baik dari industri ataupun berpikir Pak. Di Indonesia tidak Pak, itu tidak diterapkan. Dia ingin memakmurkan dengan segi pengetahuan, tetapi dia tidak memfasilitasi edukatornya sendiri, misalkan gurunya. Jadi kita kekurangan di situ Pak. Jadi saya mengajak kepada teman-teman ketika mau bergerak untuk mengedukasi orang-orang, yang pertama diri kita. Diri kita bagaimana bisa menyukai buku itu dulu Pak. Ketika kita suka, di lingkungan keluarga kita bentuk. Ketika lingkungan keluarga kita bentuk, kita bangun lagi di teman-teman, misalkan di komunitas ataupun lingkup-lingkup yang mempunyai tujuan yang sama Pak. Karena ketika kita berada di lingkungan yang pas, maka hal apapun mampu terkoordinir dengan baik. Seperti itu sih Pak. Ya, saya ketika dengerin Sabil menjelaskan ini, lalu saya berpikir ya, memang jangankan mungkin di tempatnya Sabil, ini di Surabaya pun, kalau mamanya bicara untuk kebiasaan membaca, saya juga kan sebagai edukator ya, itu sangat sulit untuk mengajak ya, terutama Gen Y, generasi milenial gitu ya, mereka akan lebih suka melihat video mungkin ya, suka multimedia yang YouTube daripada membaca. Nah, yang menjadi pemikiran saya yang mau saya kepoin, kenapa kok Sabil ini meskipun masih muda tapi suka membaca ya? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya kenapa kok Sabil itu tertarik? Pemicunya apa kok bisa tertarik menyukai baca? Mungkin suatu waktu kemarin Pak, saya memang salah satunya sangat benci juga ya yang namanya membaca buku. Sangat-sangat tidak suka. Saya entah kenapa Pak juga menyukai dan terjun di dunia itu. Mungkin karena lingkungan saya waktu ngampus, teman-teman saya ada beberapa yang suka buku, kemudian saya juga suka cover-cover buku. Ketika saya menyukai cover-cover bukunya, saya membeli buku yang tidak peduli tentang isinya Pak. Saya membeli hanya sekedar menyukai covernya itu. Saya tidak membaca, saya tidak membuka itu. Saya beli sampai 10 buku. Nah, ketika bukunya sudah banyak, ini masih ngampus ya Pak, sudah banyak, kemudian muncullah di mindset saya membeli buku, buang-buang uang sampai ratusan ribu hanya untuk membeli buku. Tetapi tidak suka gitu. Makanya saya coba buka, kemudian saya baca. Awalnya sulit, secara bertahap suka aja Pak. Ketika timbul rasa kesukaan, muncullah rasa ingin lebih dan lebih, kan sifat manusia seperti itu ya Pak. Pandemi juga sudah ada, makanya saya inisiatif untuk membuka penjualan buku. Ketika sudah terbuka, saya fokus ke edukasi, sharing juga dengan teman-teman, saya kolaborasi dengan beberapa komunitas, saya berada di lingkup yang mendukung saya. Akhirnya itu bukan lagi tentang hobi Pak, akan tetapi tentang kebiasaan. Sama halnya misalkan dengan kita mau makan, ketika kita tidak makan ya lapar.
Iya. Saya cenderung ke situ Pak sekarang. Ketika saya tidak membuka buku saya satu hari pun, walaupun membaca 2 sampai 5 menit, itu terasa asing Pak. Jadi Hmm. dari situ sih Pak awalnya. Ya, ya, menarik ya. Jadi saya juga ingat nih Sabil ya, dulu itu ketika waktu itu ya saya berumur kurang lebih 20-an lah ya. Umur 20-an, 20-an. umur 20-an. Sabil itu umur berapa sekarang ya? Itu kegiatan apa Pak? Hah? 23. Bulan 11 24. Oh, 23 Pak, 23. kalau Ya betul. saya tadi Sudah tua Pak. perkenalkan, Sabil itu tertarik baca buku karena gara-gara sampulnya yang menarik ya. Ah, iya betul Pak, covernya. Cover is beautiful. Nah, kalau saya itu beda, Sabil. Dulu itu ya, waktu saya umur 20, saya itu kan bekerja, ya, jadi seorang sales. Nah, bekerjanya itu ya, jadi seorang sales itu banyak kali, banyak macam-macam yang saya jual, dan seringkali gagal. Gitu. Seringkali gagal. Nah, lalu kemudian saya masuk ke sebuah perusahaan. Iya Pak. Lalu bos saya itu, waktu itu kan saya di Surabaya, bos saya ada di Jakarta. Itu berkunjung ke Surabaya, lalu dia kasih saya buku Sabil. Iya, Iya, dia Pak. kasih ini, coba kamu pelajari. Saya masih ingat tuh, judulnya 36 kesalahan para penjual. Gitu. Lalu saya baca bukunya. Nah, ketika saya baca, saya menemukan mengapa kok saya gagal di pekerjaan yang pertama. Oh, karena saya salah di sini. Yang kedua kok saya gagal, kenapa? Oh, karena saya gagal di kesalahan yang nomor ini. Yang ketiga saya kok gagal, oh kok seperti ini. Betul Sabil. Karena kan judulnya 36 kesalahan para penjual. Oh, ternyata kenapa kok saya dulu gagal? Karena saya melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Wah, saat itulah karena saya merasa buku itu sangat bermanfaat, makanya kemudian saya jadi hobi membaca buku. Jadi sekarang triggernya mudah-mudahan dari yang ikut mendengarkan perbincangan kita malam hari ini, mulailah literasi dengan mencoba kira-kira cari sisi yang suka dulu ya, apa yang menjadi manfaatnya ya. Apa manfaatnya dalam membaca buku. Nah, kalau Sabil sendiri sejauh ini ketika banyak baca buku, manfaat apa saja yang diperoleh? Si Sabil, Pak. Ya, Sabil. Saya pernah membaca buku, Pak. Buku itu tahun 1700. Saya lupa penulisnya siapa. Ada beberapa hal yang di kehidupan sehari-hari itu ada di buku Pak, tetapi di dunia tidak ada. Salah satu quotes yang pernah saya baca bahwa hidup itu Anda tidak perlu menjadi seorang CEO, founder, konsultan, pegawai negeri, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menurut kalian menarik, tetapi cukuplah menjadi manusia, manusia yang memanusiakan, atau be humanis. Dan menurut saya Pak, buku itu adalah jendela dunia, walaupun sekarang sudah digantikan, buku sekarang digantikan dengan ponsel, genggaman tangan ya. Bukan hanya pikiran kita terbuka, akan tetapi ketika kita dikasih sesuatu hal ataupun pelajaran misalkan, kita lebih mudah tangkap Pak. Misalkan, jujur Pak, ini sebelum live bersama, saya tidak pernah membaca referensi biar satupun. Saya cuman istirahat, tunggu live-nya aja. Saya tidak cari referensi, saya tidak cari apa yang ingin saya bahas. Karena sudah dipersiapkan Pak, jauh-jauh hari. Jauh-jauh harinya ya kapan? Yang pada saat kita membaca. Sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari, itu akan memberikan dampak ketika kita mengerjakan sesuatu Pak. Itu alamiahnya Pak di situ. Dan perfectnya lagi, dia memberikan ilmu tanpa harus mendadak. Kan biasa orang ketika ingin webinar ataupun ingin mengerjakan sesuatu,
hari ini saya mau siapkan apa ya, saya mau harus siapkan lebih dan lebih. Tetapi kalau menurut saya, kita sudah menyiapkannya kemarin. Makanya untuk teman-teman, cobalah membaca buku. Itu akan membuat teman-teman lebih bijak dalam memaknai hidup. Seperti itu sih, Pak. Jadi yang pertama, wawasan ada bukan hanya tentang dunia kita. Yang kedua, kita lebih cepat tanggap terhadap sesuatu, dan itu sih Pak kebiasaan kita. Ya, ya. Jadi menambah wawasan, memberikan solusi di tiap pekerjaannya, begitu ya. Terus yang tadi Betul. menambah kita punya kebijakan ya. Tapi sambil mau bertanya Pak, kalau Bapak sendiri ketika membaca buku, apa sih manfaat yang Bapak dapat? Share yuk ke teman-teman. Oh ya ya. Gantian, Ya, gantian. gantian ya, boleh. Teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, karena kita sharing hanya 30 menit ya Pak. Ya, betul. Iya, iya, iya. Silakan ya teman-teman. Ini sudah jalan 26 menit ini ya, nggak terasa ya. Tapi karena kita tadi gagal. Tidak tahu Pak, ditambah 10 menit lagi. Iya, iya. Ya, buku itu tadi ya saya sambung ceritanya ya. Jadi ketika saya tahu, oh ternyata kalau saya baca buku, kegagalan-kegagalan masa lalu saya itu tidak perlu terjadi. Gitu. Karena kunci keberhasilannya itu ada di buku. Nah, sejak Ada itu, Sabil, ya, bayangin ya, karena waktu itu saya baru bekerja waktu itu, artinya dengan memiliki penghasilan yang terbatas, maka setiap Sabtu itu, Sabil ya, setiap Sabtu itu saya ke Gramedia, ya, ke Gramedia bukan beli buku, karena uangnya terbatas hanya bisa untuk hidup 1 bulan. Tapi saya di Gramedia itu baca buku, ya, baca buku. Karena kalau dulu bukunya itu tidak di seal ya, tidak di plastik. Jadi bisa langsung dibuka begitu. Nah, waktu saya buka-buka, saya itu di situ ya. Setiap Sabtu, padahal umur 20-an itu ya, sama. Itu saya buka bukunya ya, saya pengen belajar apa? Oh, manajemen. Saya pengen belajar apa? Oh, masalah penjualan. Saya kepengen belajar apa? Pengembangan diri. Saya bagaimana caranya bisa sukses, bagaimana cara komunikasi dengan baik. Saya cari ilmunya di Gramedia tapi nggak beli buku. Jadi setiap Sabtu itu saya datang ke Gramedia, berdiri ya, saya baca itu ya sampai kaki saya capek, baru pulang. Nggak beli. Jadi kalau ditanya, apa fungsinya baca buku? Ya. Itu fungsinya bisa digambarkan begini. Guru yang baik adalah pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru yang baik. Tetapi ada guru yang lebih baik, yaitu pengalaman orang lain. Gitu. Bagaimana kita memiliki suatu pengalaman hidup yang kaya, ya, dalam tanda petik, kaya ilmu, kaya hikmat, kaya kebijaksanaan, itu tidak perlu kita dengan saat kita mengalami sendiri, tapi lewat pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain kan mereka tulis di buku. Bisa saja itu, satu buku mungkin mereka menulisnya butuh waktu 6 bulan menulisnya. Tapi pengalaman 10 tahun begitu ya, pengalaman 10 tahun hidupnya gitu, lalu dia tulis di buku, lalu kita baca, kita ambil hikmahnya. Itu ada komentar apa itu di situ? Dari Kak Sandegraha. Sama ya. Pak, yang pertama buku tentang pemasaran, 21 hukum pemasaran, Riau dan Alray kelas 1 SMA. Kemudian ada pertanyaan dari Niputu Karmilawati. Bagaimana caranya supaya kita itu tertarik untuk membaca buku atau membiasakan diri untuk membaca, terutama untuk anak-anak zaman-zaman sekarang. Mau Sabil dulu yang jelaskan atau Pak Roni dulu nih? Dong, ya, sebagai narasumber nih. Silakan, Sabil.
Oke, baik ya Kak Putu. Saya tadi sharingkan bahwa untuk menyukai buku itu kita suka dulu, kita kerjakan dari kitanya, kita baca dari kebiasaan sehari-hari misalkan. Kemudian untuk pemula, awalnya itu sangat sulit ya Pak membaca buku. Jadi ketika punya uang, kita beli dulu bukunya. Nah, Betul. setelah beli bukunya, kita coba untuk membaca di waktu-waktu refreshing. Misalkan kita setelah salat subuh, misalkan kita cobalah baca buku satu lembar atau dua lembar. Jadi jangan sampai per lembar-lembar. Jadi biasakan dulu dari kecil. Nah, kemudian besoknya baca lagi ataupun di sela-sela waktu yang menurut teman-teman lagi free. Nah, setelah terbiasa itu akan menjadi kebiasaan, Pak. Jadi Iya. baca dulu, paksa dulu untuk membaca dari yang kecil-kecil, nanti akan terbiasa hingga menjadi kebiasaan. Dan untuk anak-anak zaman sekarang, kita sebagai seorang ibu, ya kita bangun dulu suasananya di rumah. Misalkan kita ada pojok baca di rumah atau ruang-ruang kita mendidik anak-anak kita. Jadi kita tidak memperlihatkan bahwa kita orang tua yang bodoh amat, misalkan menggunakan ponsel aja terus, tetapi bagaimana mengajak anak-anak kita dari ibunya dulu, Pak. Jadi kita yang membaca dulu, berikan contoh, nanti anak-anak mengikut. Fokus bangun di rumah dulu, kemudian keluar dari rumah. Saya kira itu ya. Atau ada tambahan nih dari Bapak Roni? Ya, setelah anak-anak melihat bapaknya atau ibunya membaca buku, kalau keluar rumah, jangan diajak ke mall tempat mainan, tapi bawa ke toko buku, bawa ke toko buku Gramedia. Saya yang lakukan itu ke anak saya begitu waktu kecil. Jadi kalau mamanya malam gitu ya, senggang, kita pergi ke toko buku. Nah, lalu anak-anak biarin ya di sana main-main terus lihat-lihat buku, lalu dia milih buku, beliin. Lalu dari situ mereka pasti akan juga akan menikmati. Oh, ternyata begini ya. Kan warnanya bagus apa segala macam. Mereka besok minta lagi, ayo kapan? Oh, ikutin terus begitu ya. Ini ada juga dari Yuni, Pak Sabil, mungkin bisa tolong dibantu ini apa ini? Dulu saya bacanya novel, sekarang bacanya tentang psikologi anak Ya. atau keluarga. Jadi emang membaca buku kalau saya disesuaikan keadaan kita. Jadi maksudnya dia tuh mungkin dia membaca karena disesuaikan dengan keadaannya. Ya. Buku tentang psikologi. Saya tidak pernah membaca buku itu, Pak. Mungkin Pak Roni bisa memberikan arahan ke situ. Orang yang sudah berkeluarga misalkan. Iya, karena dari karya yang ada pertemuan Kak, saya sudah berkeluarga, Kak. Saya belum belum berkeluarga. Itu kalau saya ingat kalau tentang keluarga, buku yang pertama kali yang saya beli apa? Buku tentang nama. Buku tentang nama, Artinya Pak. keluarga kan mau punya anak gitu ya. Oh, memangnya ada buku, Pak, dijual tentang Kenapa? nama. Iya. Memangnya ada buku ya tentang nama dijual. Iya. Nanti sambil kalau sudah menikah ya, sudah mau punya anak, bingung tuh orang tua. Mau dikasih nama apa ya? Nah, memang betul tuh seperti Yuni ya. Awalnya dia bicara ya baca-baca novel. Ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu dia punya suami ya, punya anak, lalu berkembang. Bacanya bukan novel lagi, tapi berkaitan dengan apa nih anak saya harus berkembang psikologinya. Nah, dia orang tua memang harus membekali apa yang menjadi kebutuhan daripada anak. Benar itu, ya. Ketika saya mau punya anak, beli buku nama-nama anak supaya kan anak itu nama itu kan ada artinya ya, begitu ya, ada artinya. Tapi begitu golden age ya, anak umur 0 sampai 5
Itu dikatakan golden age. Nah, bagaimana kita bisa selain menumbuh kembangkan anak, tapi juga ada unsur didikannya di situ. Nah, kita langganan majalah waktu itu, kalau zaman saya dulu Ayah Bunda, ya. Di sana memang ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan anak. Bagaimana cara kita bisa mengasuh anak? Itu pentingnya buku itu memang. Karena kita tidak akan bisa punya pengalaman pertama kali jadi orang tua langsung bisa, tidak. Tentunya belajar lewat buku. Memang pentingnya buku itu luar biasa. Begitu sudah balita lewat, remaja, mau sampai remaja, betul, ada kesulitannya sendiri. Nah, ikutin lagi. Nanti sudah remaja lepas, jadi anak muda, nah, itu ada kesulitan sendiri. Emang betul ya, baca buku sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya Pak. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kata Pak Roni, membeli buku sesuai keadaan ya. Pak Roni tadi beli buku karena sesuai keadaan beliau juga. Seperti itu ya Pak. Itu ada pertanyaan tuh Pak dari Sandai Nugraha. Pak Roni suka buku tentang motivasi, penulisnya siapa? Oh, katanya Pak Roni suka bacanya dari penulis siapa Pak? Saya Dale Carnegie, Stephen Covey ya. Saya punya pengalaman bagus ya dengan bukunya Stephen Covey yang namanya Seven Habits. Itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Nah, ketika waktu itu saya baca, kemudian saya terapkan, kok saya bisa sukses ya. Nah, yang menarik itu begini. Satu kali saya waktu itu di Bali ya. Di Bali waktu itu saya sebagai supervisor. Nah, lalu wilayah saya itu dulu sampai ke Dili Timur itu, sebelum merdeka itu. Ya, sebelum merdeka. Nah, kemudian saya kirim satu anak buah saya untuk istilahnya stay di Dili. Jadi jangan pulang ke Denpasar, tapi stay di Dili. Padahal perusahaan yang lain itu tidak ada yang station di Dili. Nah, lalu saya proposal ke Jakarta, saya ngotot, ya, argumen, pasti sukses Pak, gitu ya. Ternyata yang saya kirim itu, setelah 3 hari di Dili, dia telepon saya, Pak, saya minta pulang. Jadi bayangin ya, itu saya taruhan jabatan waktu itu ya. Saya ngotot sama Jakarta, ini pasti berhasil. Tiket pesawat dulu tuh sangat mahal tuh dari Denpasar ke Dili. Waduh, gimana caranya ini ya? 3 hari dia minta pulang. Saya lalu tanya, kenapa kok kamu minta pulang? Lalu dia katakan, Pak, di sini ya jam 8 malam sudah sepi. Saya kemarin pulang dari kerja, saya dilempari batu. Waktu solusinya itu, saya kirim buku sambil, ya, saya kirim buku ke orang tersebut, ya, lalu dia baca Seven Habits itu, kemudian berapa hari kemudian dia telepon ke saya, Pak Roni, saya tidak akan pulang sebelum saya berhasil. Wah, mantap. Jadi itu maksudnya, buku itu juga bisa memberikan motivasi ketika kita membacanya. Dan tahukah teman-teman ya, orang itu sampai sekarang ya di perusahaan yang saya sama-sama, jabatannya tinggi sekarang, ya, sukses dia. Jadi ingat bahwa buku itu bisa membawa kita ke kesuksesan. Ya. Benar banget. Kalau kata motivator-motivator yang kemarin, ada beberapa hal yang kita kerjakan menuju kesuksesan. Yang pertama, apa kegiatan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, buku apa yang sering kita baca. Makanan apa yang sering kita konsumsi. Dengan siapa kita bergaul. Dan yang terakhir adalah seseorang yang selalu melibatkan Tuhan dalam proses perjuangannya. Seperti itu ya teman-teman. Sepertinya sisa 2 menit lagi. Sambil juga nggak enak badan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk Sambil sudah sharing pada kesempatan kali ini. Saya dengan Talking Has Art ini, bicara ada seninya teman-teman. Tadi disampaikan bahwa
kalau kumpul-kumpul daripada bicara mengenai kejelekan, bicara mengenai kesenangan, lebih baik teman-teman bicara mengenai masa depan saja. Itu yang disampaikan oleh Sabil. Untuk itu bisa membuat kita memiliki literasi yang lebih dalam percakapan itu, sehingga sama-sama bisa berkembang dan bisa sama-sama sukses. Terima kasih Sabil, sukses.